Jangan pernah menyerah. Bangkitlah. Allah belum selesai menulis kisahmu. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia akan melewati masa-masa yang membuat hati ingin menyerah. Ada hari di mana kegagalan terasa menumpuk, doa terasa seakan tertahan di langit, harapan seolah jauh, dan langkah mulai lemah. Terkadang kita merasa Allah menjauh, padahal justru pada momen itulah Allah sedang paling dekat dengan kita. Hidup adalah rangkaian kisah yang ditulis oleh Yang Maha Mengatur. Tidak ada satupun bab yang salah bagi hamba yang bersabar. Tidak ada lembar yang sia-sia bagi hati yang terus berprasangka baik kepada Tuhannya. Kalimat sederhana ini layak untuk selalu kamu ingat. Jangan pernah menyerah. Bangkitlah. Allah belum selesai menulis kisahmu. Pertama, hidupmu adalah naskah ilahi. Jangan putus asa di tengah ceritanya. Setiap manusia diciptakan dengan jalan yang berbeda. Ada yang diuji lewat kesulitan ekonomi. Ada yang diuji lewat penyakit. Ada yang diuji lewat kehilangan orang yang dicintai. Ada yang diuji lewat impian yang tidak kunjung terwujud. Semua jalan itu bukanlah hukuman. Itu adalah tulisan-tulisan Allah yang penuh makna. Ada pelajaran yang dititipkan kepada setiap ujian. Ada hikmah yang belum kamu temukan. Ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Ketika kamu merasa berada pada bab paling gelap dalam hidupmu, ingatlah bahwa penulis cerita ini adalah Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Gelapnya bab dalam cerita bukan tanda akhir yang buruk. Barangkali itu adalah jalan menuju bab yang akan membuatmu lebih kuat, lebih matang, lebih dekat kepada Allah, dan lebih siap menerima karunia yang telah ditakdirkan. Tidak ada penulis yang menutup cerita di bagian gelapnya. Setiap kisah akan beralih menuju bab cahaya. Namun, kamu harus tetap berada dalam cerita itu. Jangan berhenti. Jangan menyerah, jangan menutup buku itu sendiri. Kedua, Allah menguatkan hatimu melalui cobaan yang diatur dengan tepat. Allah tidak pernah menulis ujian secara sia-sia. Setiap air mata yang jatuh sudah dihitung. Setiap rasa sakit sudah ditakar. Setiap kesedihan sudah diatur waktunya. Ada pengembangan jiwa di dalam setiap luka yang Allah izinkan terjadi. Kadang ujian terasa menyesakkan, sehingga kamu merasa berada di batas terakhir kekuatanmu. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah salah menakar. Allah tidak memberi ujian kecuali karena Dia tahu kamu mampu menanggungnya. Banyak orang merasa lemah, padahal kekuatannya sedang tumbuh dalam diam. Mungkin Allah sedang mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada manusia, untuk menguatkan tawakal, untuk membersihkan hati dari kesombongan, untuk memantaskan dirimu agar sampai pada takdir terbaik, untuk mematahkan hubunganmu dengan dunia agar kamu kembali dekat kepadanya. Ujian bukan untuk menghancurkanmu. Ujian adalah tempat Allah menanamkan kekuatan. Kadang kamu tidak melihatnya sekarang, tapi suatu hari nanti kamu akan mengerti mengapa Allah menulis ujian itu dalam cerita hidupmu. Ketiga, jangan menilai akhir dari satu bab saja. Begitu banyak orang yang mengira hidupnya selesai hanya karena satu kegagalan. Mereka merasa tidak layak bahagia hanya karena satu masa lalu. Mereka merasa tidak ada peluang lagi hanya karena satu titik gelap yang pernah menghampiri. Padahal hidup bukan satu bab. Hidup adalah keseluruhan cerita. Kamu tidak bisa menilai hasil cerita hanya dari satu halaman terpahitnya. Lihatlah para nabi. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak diuji. Nabi Musa pernah lari ketakutan. Nabi Yunus pernah merasa putus harapan. Nabi Yakub
kehilangan anak yang paling dicintai. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan dijual sebagai budak. Nabi Muhammad disakiti, dicaci, kehilangan orang-orang yang dicintai, dan diboikot oleh kaumnya sendiri. Jika para nabi pun melewati bab yang berat, bagaimana mungkin kehidupanmu akan mulus tanpa ujian? Mereka tetap bangkit, mereka tetap melangkah. Dan Allah menulis akhir terbaik untuk mereka. Begitupun kamu. Selama kamu tidak menyerah, selama kamu tidak berhenti berharap, selama kamu terus memperbaiki diri, Allah akan menulis akhir terbaik bagi kisahmu. Keempat, kesedihan adalah jalan menuju kedewasaan ruhani. Banyak orang mengira bahwa saat mereka bersedih, itu berarti Allah tidak ridho. Padahal seringkali kesedihan adalah bukti kasih sayang Allah. Karena dari sanalah hati belajar mendekat. Saat semuanya mudah, manusia cenderung lupa. Saat semuanya lancar, manusia mulai merasa tidak butuh pertolongan. Saat semuanya sesuai keinginan, manusia mudah sombong. Lalu Allah memberikan sedikit rasa pedih agar hati kembali sujud. Allah mengizinkan sedikit luka agar manusia kembali ingat kepada Rabb-Nya. Bahkan air mata bisa menjadi tanda cinta dari Allah kepada hamba yang ingin Dia dekatkan. Kesedihan bukan akhir. Kesedihan adalah proses. Melalui rasa sakit, Allah sedang menguatkanmu. Melalui rasa gagal, Allah sedang mengangkat derajatmu. Melalui rasa hancur, Allah sedang membangun versi dirimu yang lebih tegar daripada sebelumnya. Kelima, bangkitlah, karena jalan keluar sudah disiapkan. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam merasa putus asa. Putus asa adalah bisikan setan yang ingin membuatmu jauh dari rahmat Allah. Allah sudah berjanji bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan dalam satu kesulitan terdapat dua kemudahan. Jadi mengapa kamu berhenti? Mengapa kamu meragukan pertolongan Allah? Mengapa kamu merasa tidak punya harapan lagi? Jika kamu jatuh, bangkitlah. Jika kamu gagal, coba lagi. Jika kamu menangis, bersihkan air matamu dan lanjutkan langkah. Allah tidak menuliskan jalan buntu untuk hamba yang masih mau berusaha. Setiap kesulitan sudah didampingi pintu keluarnya. Tugasmu hanya melangkah hingga tiba pada pintu itu. Keenam, kisahmu akan indah ketika kamu bersabar. Banyak orang ingin hidup yang indah, tapi tidak ingin melewati proses pahitnya. Mereka ingin rezeki melimpah tanpa melewati ujian kerja keras. Mereka ingin pernikahan harmonis tanpa belajar saling memahami. Mereka ingin kebahagiaan tanpa menerima luka masa lalu. Padahal kisah indah tidak lahir dari hidup yang mudah. Kisah indah lahir dari perjuangan. Justru karena kamu pernah jatuh, kamu akan lebih menghargai nikmat bangun. Justru karena kamu pernah gagal, kamu akan lebih menghargai kesuksesan. Justru karena kamu pernah kehilangan, kamu akan lebih menghargai kehadiran orang yang baik. Keindahan bukan datang dari hidup yang tanpa masalah. Keindahan lahir dari hati yang sabar dalam menghadapi masalah. Ketujuh, lanjutkan jalanmu, meski dengan langkah yang paling pelan. Terkadang seseorang tidak sanggup berlari dalam perjuangan hidupnya. Bahkan untuk berjalan pun terasa berat. Dan itu tidak apa-apa. Allah tidak meminta kamu berlari. Allah hanya meminta kamu tetap melangkah, walaupun pelan, walaupun tertatih, walaupun penuh air mata. Yang penting kamu tidak berhenti. Yang penting kamu masih percaya. Yang penting kamu masih berpegang teguh pada tali Allah. Tidak perlu membandingkan prosesmu dengan orang lain. Semua orang punya cerita masing-masing. Semua orang punya ujian yang tidak terlihat. Semua orang sedang menjalani naskah hidup yang telah Allah takdirkan
khusus baginya. Fokuslah pada langkahmu sendiri. Selama kamu tidak berhenti, kamu akan sampai. Kedelapan, Allah selalu bersamamu. Bahkan saat kamu merasa sendirian dalam hidup kamu, mungkin pernah merasa sendirian. Tidak ada tempat bercerita, tidak ada bahu untuk bersandar, tidak ada telinga untuk mendengarkan. Lalu kamu mengira hidupmu tidak berarti. Padahal Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah memahami isi hatimu yang paling tersembunyi. Bahkan ketika kamu tidak mampu berbicara dalam doa, Allah sudah tahu segalanya. Allah adalah sahabat terbaik bagi hamba yang hatinya hancur dan lelah. Kamu tidak pernah sendirian, tidak satu detik pun, karena Allah yang menulis cerita ini tidak pernah meninggalkanmu. Kesembilan, jika Allah belum mengabulkan doamu, bukan berarti Allah tidak sayang. Begitu banyak manusia yang merasa doanya tidak terkabul, tapi mereka lupa bahwa mungkin Allah ingin menunda agar kamu semakin dekat kepadanya. Mungkin Allah ingin menjaga kamu dari sesuatu yang buruk. Mungkin Allah ingin mengganti permintaanmu dengan yang jauh lebih baik. Mungkin Allah ingin mengangkat derajatmu lewat kesabaranmu. Doa itu tidak pernah hilang. Doa itu selalu naik ke langit. Doa itu selalu dicatat. Dan doa itu akan kembali kepadamu dalam bentuk yang paling tepat menurut Allah, bukan menurut keinginanmu. Kesepuluh, akhir yang baik sedang menantimu. Tidak ada cerita hidup yang sia-sia selama kamu tidak menyerah, selama kamu terus melangkah, selama kamu memperbaiki diri dan terus berprasangka baik kepada Allah. Maka akhir yang indah pasti sedang dipersiapkan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Allah tidak pernah menulis bab tanpa makna. Dan Allah tidak pernah menutup cerita seorang hamba dengan keburukan ketika hamba itu bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Kisahmu mungkin belum indah hari ini, tapi kisahmu akan indah pada waktunya. Tidak cepat, tidak lambat, tepat saat Allah menilaimu siap. Karena itu, jangan pernah menyerah. Bangkitlah, Allah belum selesai menulis kisahmu. Penutup, hidup ini tidak selalu mudah, tapi setiap kesulitan memiliki tujuan. Setiap air mata memiliki makna, dan setiap luka adalah bagian dari proses yang mempersiapkan dirimu menuju takdir yang lebih tinggi. Allah tidak pernah salah menulis, Dia tidak pernah salah merencanakan. Kamu hanya perlu terus berjalan. Percayalah pada skenario Allah, walau terkadang tidak sesuai keinginanmu. Teruslah berdoa, teruslah berharap, teruslah menguatkan hati. Karena ketika kamu tetap bertahan, tetap bangkit setelah jatuh berkali-kali, dan tetap yakin bahwa Allah selalu bersama kamu, maka pertolongan Dia akan datang dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Jika naskah ini menyentuh hatimu dan membuatmu lebih kuat menghadapi hidup, bagikan kepada orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah klik video ini. Nantikan video berikutnya di Cahaya Kalbu.